kasih, Kak. Nah, gimana kabarnya? Baik ya, luar biasa. Oke, sekretaris ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang izin? Yang keluar ada? Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan doa ya. Silakan ketua kelas memulai dengan doa. Ketua nggak sekolah. Oke, wakilnya boleh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, kita menggunakan mindfulness atau kesadaran penuh. Tentunya berangkat dari rumah mungkin ada banyak permasalahan, atau permasalahan ini muncul bukan hanya kepada orang tua tapi sama teman. Nah, hari ini pagi ini kita akan praktekkan mindfulness ya dengan teknik stop. Ya, saya minta nanti dalam waktu 5 detik tutup mata ya, merenungkan dan tarik nafas. Ketika tutup mata 3 kali tarik nafas ya. Contohnya hitungan ke-5 hitung dalam masing-masing, lepas. Ya, lakukan sampai 3 kali. Oke, bisa? Bisa. Silakan, Nak. 1 2 3. Tutup mata, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian lepas. Ya. Tarik lagi sampai 3 kali. Lepas. Oke, kalau sudah 3 kali, oke, stop. Ya, Bapak tanya, bagaimana perasaan kamu ketika mempraktikkan mindfulness? Gimana perasaan kamu? Lega nggak? Hah? Lega, Pak. Perasaannya lega? Oke. Siapa yang mau berpendapat setelah melakukan praktek mindfulness? Ayo, Nak. Mary, gimana perasaannya? Ya, perasaannya kayak jauh lebih lega dan Pegang, lebih... Nak. Ya. Perasaan saya jauh lebih lega dan lebih fokus terhadap apa yang saya lakukan saat ini. Oke, luar biasa. Cukup. Sebagai pertanyaan pemantik dari Bapak, ini sejenis makanan atau obat-obatan atau ada pendapat yang lain? Silakan berpendapat. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Rempah-rempah. Yang sana rempah-rempah? Rempah-rempah. Ada yang bisa sebutkan dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 jenis rempah-rempah apa saja? Ayo. Yang cengkeh yang mana? Ayo, cengkeh. Mana cengkeh? Ini cengkeh. Oke. Oke. Ini buah pala. Ini? Nah, lada atau pala? Mana yang lada? Yang terakhir. Oke. Hah? Lada hitam. Ya, dari gambar ini nanti kalian akan identifikasi. Ya, akan kalian identifikasi apa jenis rempah-rempah tersebut, kebermanfaatannya dan asal dari daerahnya gitu ya. Baik, persepsi kita. Dari rempah-rempah itu terjadi interkoneksi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, gambar yang paling sudut ujung. Sudah nama sekarang. Nama dulunya apa? Portugis, bagus. Inggris. Prancis, Belanda. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Nama negara ini mungkin teringat ketika nonton Piala Dunia kan? Itu kan mudah kan jadinya kan? Wah, yang tahu. Baik. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Ayo, bacakan, Nak. Ya, pakai nih. Pegang. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami keterkaitan sejarah antar situasi regional dan global. Oke, yang kedua siapa? Ayo, bacakan, Nak. Yang kedua. Yang kedua adalah setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Oke, yang ketiga, Nak. Nah, pegang. Minus, Pak. Oke.
Yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik serta komunikatif dengan teman sekelasnya dalam keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan dan ingin dicapai nantinya adalah poin yang pertama ya. Nah, ingat minggu lalu Bapak sudah sampaikan apa yang harus kalian kerjakan. Materinya sudah Bapak kirim, modulnya sudah Bapak kirim, dan produknya sudah Bapak sampaikan. Mau bagaimanapun nanti yang kalian buat dalam diskusi kelompok itu tergantung kebutuhan murid, ya, bebas. Baik. Nah, perhatikan peta ini. Ya, peta ini menunjukkan jalur rempah. Ya, jalur rempah itu yang warna biru. Merah itu jalur sutra. Ya, mana sini peta Indonesia? Ada ya? Ada nggak peta Indonesia? Ada di bawah, ya. Pertanyaan pemantik dari Bapak. Mengapa memakai istilah jalur rempah bukan jalur sutra untuk Indonesia? Ya, silakan. Mungkin karena jalur sutra Indonesia tidak termasuk pada jalur itu atau tidak terkait pada jalur itu, sedangkan jalur rempah dia memasuki Indonesia di wilayah seluruh Indonesia. Oke, luar biasa. Disebut dia jalur sutra, jalurnya menggunakan rute darat. Nampak kan dari gambarnya kan? Rute darat, ya, menghubungkan Cina dan Laut Tengah. Komoditas utamanya adalah sutra, emas, tekstil, besi dan perak. Oke, kalau begitu jalur rempah bagaimana? Jalurnya apa? Oke, luar biasa. Rute yang mereka gunakan adalah jalur laut, yaitu menghubungkan antara Indonesia sebagai interkoneksi, ya, sebagai persahabatan dan komoditi dagang. Paham? Jadi kalau ada pertanyaan mengapa disebut jalur rempah, sudah bisa? Oke. Baik, peta pelabuhan bersejarah di Nusantara. Ini adalah wilayah Indonesia. Indonesia berada di negara kepulauan. Ya, tentunya banyak pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, jalur perdagangan rempah masa kolonial. Nah, seperti inilah situasinya. Gambarannya seperti ini. Ya. Oke, ini peta jalur perdagangan Portugis yang warna merah ya, jalurnya. Kemudian jalur perdagangan Spanyol, nampak ya. Kemudian Belanda. Nah, dari perjalanan bangsa Eropa ini menjadi interkoneksi dan keberadaan bangsa asing terhadap situasi yang terjadi di Indonesia, situasi yang ada di Indonesia sebagai regional, ya. Jalur rempah Nusantara ada interaksi budaya, interaksi ekonomi, politik dan agama. Artinya di Indonesia sudah ada kegiatan ekonominya, sudah ada peradabannya, sudah ada agamanya, sudah ada kehidupan sosialnya, sudah ada kehidupan politik, yaitu dengan adanya kesultanan yang bercorak Islam. Oke, kita masuk ke diskusi kelompok. Minggu lalu Bapak sudah bagi kan kelompok-kelompoknya berdasarkan nomor-nomor kan? Tentunya kalian sudah mempersiapkan ya konten-kontennya, materinya. Bapak harapkan saya berikan waktu nanti sekitar 10 menit. Anda gabung dengan kelompoknya untuk menyelesaikan, mengakhiri dan mengambil keputusan produk ataupun jenis presentasi apa yang akan kelompok itu gunakan. Kalau ada yang pakai PowerPoint, silakan kirim ke WA Bapak atau ke grup. Bisa? Masih ingat teman kelompoknya? Silakan gabung dengan kelompoknya.
selamat siang semuanya. Saya mohon perhatiannya untuk semuanya karena di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Merlis. Saya Regis. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu rempah-rempah. Nah, pengertian. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan. Nah, di sini kami akan menjelaskan ada 5 rempah-rempah. Yang pertama yaitu kemiri ya. Nah, kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak maupun rempah untuk masakan. Nah, kemiri ini berasal dari daerah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, untuk manfaat dari kemiri akan dijelaskan oleh teman saya Regis. Mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti peradangan sendi, radang paru-paru, dan gangguan pencernaan. Nah, yang kedua ada ketumbar. Nah, ketumbar dengan nama ilmiah Coriandrum sativum mempunyai aroma yang cukup menyengat. Ketumbar adalah tumbuhan rempah yang cukup populer. Ketumbar berasal dari wilayah Mediterania dan Timur Tengah, dibudidayakan secara luas di Timur Tengah dan Amerika Utara, dan semakin banyak di Eropa Barat. Nah, manfaat ketumbar akan dijelaskan oleh teman saya Widya. Manfaat dari ketumbar ini adalah mampu menurunkan kadar gula darah, mampu meningkatkan kekebalan tubuh, bermanfaat untuk kesehatan jantung, dapat melindungi kesehatan otak, dan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Baik, yang ketiga di sini ada kayu manis. Kayu manis adalah tumbuhan dengan genus Cinnamomum dan famili Lauraceaceae yang digunakan sebagai penghasil rempah-rempah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kayu manis terbesar setelah Cina, Vietnam, Singkala, dan Madagaskar, yang mana hampir 85% kayu manis dunia dipasok dari Indonesia. Nah, contoh gambar kayu manis itu seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu kayu manis itu seperti apa. Manfaatnya akan dijelaskan oleh teman saya Prananda. Beberapa manfaat kayu manis adalah membantu menurunkan berat badan, meredakan nyeri haid, menjaga daya tahan tubuh, dan membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Baik, yang keempat di sini ada kapulaga. Nah, kapulaga adalah tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Berarti harga kapulaga ini bisa dibilang mahal ya. Nah, kapulaga terbuat dari buah atau biji Eleutheria cardamomum, berasal dari hutan lembap di India Selatan. Kapulaga, yang manfaat kapulaga akan dijelaskan oleh teman saya Jahra. Menjaga daya tahan tubuh, mencegah bau mulut, menjaga kesehatan otot, dan memelihara kesehatan jantung. Baik, di sini yang terakhir kami ada bunga lawang. Bunga lawang adalah rempah yang dikenal juga sebagai kembang lawang atau peka, memiliki nama ilmiah Elysium verum. Rempah ini merupakan bunga berwarna coklat yang memiliki 8 sisi dengan rasa manis. Nah, asal bunga lawang ini merupakan rempah asli dari Tiongkok dan Vietnam yang berasal dari buah pohon cemara, Cina, 15 Mei 2022. Daerah penghasil bunga lawang di Indonesia yaitu terdapat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, manfaat dari bunga lawang ini bagi kesehatan yang pertama adalah untuk mengatasi flu dan batuk, yang kedua untuk menjaga kestaminaan bagi ibu hamil dan produksi ASI. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama bagian pencernaan. Nah, jika untuk bagian masak atau permasakan, bunga lawang ini bisa untuk dicampur di bumbu sebagai gulai, rendang, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami juga mempunyai contoh langsung seperti apa rempah-rempah yang kami bawa. Yang pertama itu ada kemiri. Nah, teman-teman bisa lihat buah kemiri itu seperti ini ya.
berbentuk bulat dan berwarna putih, ketumbar seperti ini, dan terakhir kapulaga adalah seperti ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf dan selamat pagi. Oke, beri aplaus untuk kelompok ya. Ya. Oke, berikutnya kelompok yang sudah siap. Di sini. Ayo. Biar tempel nak. Oh, ya. Sebelah sini, tengah. Ayo. Oh, di tengah. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang rempah-rempah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky Ramadhani Putri. Nama saya Syukuri Mahar Nasution. Nama saya Fitri. Nama saya Lina Liana. Saya Adli. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang rempah kayu manis. Yang pertama yaitu pengertian tentang kayu manis. Adalah rempah yang berasal dari kulit bagian dalam pohon cemara berdaun lebat dari keluarga laurel. Pengertian kapulaga, sejenis rempah yang dihasilkan dari biji beberapa tanaman dari genera Electraria dan Amomum dalam keluarga Zingiberriaceae. Keluarga karena bernilai ekonomi tinggi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Fungsi kapulaga adalah mengobati infeksi bakteri, mencegah bau mulut. Asal kapulaga adalah Kabupaten Magelang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Pengertian lada. Lada adalah tanaman rempah yang berasal dari India dan digunakan sebagai bumbu masakan. Asal lada yaitu dari Provinsi Kalimantan Timur. Fungsinya yaitu dapat menghangatkan tubuh dan menjadi pereda nyeri alami. Selanjutnya adalah pengertian jahe. Adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Fungsinya meredakan gangguan sistem pencernaan dan meredakan nyeri haid. Asalnya yaitu Asia Pasifik, tepatnya di India dan Cina. Di sini kami akan tutup. Selamat pagi buat semuanya dan sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus ya. Oke, nanti setelah selesai kelompok ini, maka Bapak minta dari kalian untuk membuat refleksi atau kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan. Ya. Oke, silakan nak. Ini. Selamat pagi semuanya. Di sini berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Perkenalkan saya Afla Nur Aisyah. Saya Putri Harpina Rahab. Saya Nadia Sregar. Saya Yawel. Saya Sarwan. Oke, satu orang operatornya. Tanda panah yang ke bawah. Tanda panah bawah, tanda panah. Ya. Next lagi. Yang pertama yaitu adalah jahe. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Asal daerah jahe ini berasal dari Asia Pasifik, tepatnya berada di daratan India dan Cina. Jahe sebelum dikenal sebagai obat hanya digunakan untuk bumbu dapur saja hingga di abad ke-11. Di Cina terdapat buku kedokteran yang menjelaskan manfaatnya jahe. Manfaat jahe akan dibacakan oleh Manfaat jahe adalah yang pertama sebagai rempah bahan makanan, yang kedua sebagai obat-obatan. Beberapa manfaat jahe sebagai obat-obatan yaitu yang pertama sebagai obat anti penuaan dan anti kanker, yang kedua sebagai peredam nyeri pada saat menstruasi, yang ketiga meredakan
morning sickness. Yang keempat, memperkuat sistem imun. Yang kelima, menangkal infeksi bakteri dan virus. Yang keenam, meredakan sakit otot. Yang ketujuh, menurunkan gula darah dan kolesterol. Yang kedelapan, mengatasi masalah pencernaan. Dan kesembilan, dapat meningkatkan fungsi otak. Rempah yang kedua adalah kayu manis. Kayu manis adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu dan disebutkan beberapa kali di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Asal daerah kayu manis asli atau kayu manis Ceylon berasal dari Sri Lanka dan memiliki aroma sedikit manis dengan warna coklat sedang. Manfaat kayu manis akan dibacakan oleh. Manfaat kayu manis: 1 sebagai rempah bahan masakan, 2 sebagai obat-obatan. Beberapa manfaat kayu manis sebagai obat-obatan yaitu 1 meningkatkan kekebalan tubuh, 2 mengatasi masalah lambung, 3 menurunkan berat badan. Rempah-rempah keempat yaitu kemiri. Kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Dalam perdagangan antar negara dikenal sebagai candleberry, Indian walnut, serta candlenut. Pohonnya disebut sebagai varnish tree atau kukui nut tree. Asal daerah kemiri sendiri tidak diketahui dengan tepat asal-usulnya. Kemiri menyebar luas mulai dari India dan Cina melewati Asia Tenggara dan Nusantara hingga Polinesia dan Selandia Baru. Kemiri sekarang tersebar luas di daerah-daerah tropis. Tanaman ini adalah tumbuhan resmi bagi negara Hawaii. Manfaatnya yaitu sebagai rempah-rempah bahan masakan, 2 sebagai obat-obatan. Beberapa manfaat kemiri sebagai obat-obatan yaitu 1 mencegah infeksi, 2 mengatasi sembelit, 3 menjaga kadar kolesterol. Rempah-rempah yang keempat adalah cengkeh. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkeh ditanam terutama di Indonesia dan Madagaskar, selain itu juga dibudidayakan di Zanzibar, India, dan Sri Lanka. Cengkeh umumnya memiliki musim panen yang bervariasi di negara-negara penghasilnya. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku Utara. Asal daerah cengkeh yaitu cengkeh merupakan komoditas asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku. Tanaman ini menghasilkan pucuk bunga sebagai produk utamanya. Ini memiliki beragam manfaat sebagai bumbu masakan, kesehatan, dan bahan campuran rokok kretek khas Indonesia. Yang terakhir adalah temulawak. Temulawak adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Tanaman ini berasal dari Pulau Jawa dan tersebar di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Tiongkok, India, Jepang, Korea, serta beberapa negara di Eropa. Tidak hanya tumbuh pada daerah Jawa saja, rempah ini juga tumbuh pada dataran di Pulau Maluku dan Kalimantan. Asal daerah temulawak berasal dari Indonesia, lebih khusus dari Pulau Jawa yang kemudian menyebar ke beberapa tempat di wilayah biogeografi Malaysia. Saat ini temulawak sebagian besar dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Di luar Asia Tenggara, kultivar juga dapat ditemukan di Tiongkok, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa. Manfaat temulawak yaitu 1 sebagai rempah bahan masakan, 2 sebagai obat-obatan. Beberapa manfaat temulawak sebagai obat-obatan yaitu 1 meningkatkan fungsi pencernaan, 2 sebagai anti kanker, 3 meningkatkan fungsi ginjal. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang. Oke, luar biasa. Baik ya. Oke, kita sudah melihat perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan dalam bentuk PowerPoint, juga ada dalam bentuk kertas karton. Nah, sekarang sebagai kegiatan penutup, tentunya kalian sudah mendapatkan banyak hal terkait rempah-rempah yang ada di Indonesia. Silakan merefleksikan apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan ya. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Sehingga tujuan pembelajaran kita yang pertama itu tercapai.
ada keterkaitan dengan situasi yang ada di Indonesia, yaitu rempah-rempah sebagai kebutuhan utama bangsa Eropa pada saat itu. Ya, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Iya, menurut kamu? Nah, menurut saya refleksi atau pembelajaran yang dapat saya mengerti pada hari ini yaitu tentang rempah-rempah yang dimana kita pertama-tama kita itu nggak tahu rempah-rempah itu pertamanya berasal dari mana. Cuman karena sudah ada dari teman-teman kita yang perkelompok yang sudah menjelaskan apa manfaat dan berasal dari manakah rempah-rempah yang telah dijelaskan tadi. Jadi kita di situ tahu, oh kalau ternyata rempah-rempah ini berasal dari ini, dari ini. Jadi jika suatu saat kita bertemu dengan orang-orang, dia kayak kadang bertanya ini dari mana. Jadi kita sudah tahu kalau rempah-rempah ini berasal dari ini dan manfaatnya ini. Dan jika itu kan juga banyak rempah-rempah itu bisa mengobati. Nah, jikalau di saat kita sakit, kita juga bisa menggunakan rempah-rempah itu supaya kita bisa mengobati apa yang kita rasakan seperti sakit-sakit atau pencernaan. Terkadang kan manusia ini sering merasa lemas atau seperti sakit lah ya. Jadi bisa untuk mengobati. Jadi ilmu ini sangat berguna untuk kita pada saat hari ini. Oke, luar biasa ya. Tentu dari rempah-rempah ini merupakan bagian dari melting pot kebudayaan. Ya, Indonesia itu sudah ada keberagamannya, suku, budaya, agama, kemudian kehidupan sosialnya sudah ada, kehidupan politiknya sudah ada. Dan dari keadaan rempah-rempah ini menjadi interkoneksi dan berpengaruh terhadap kehidupan global masyarakat Eropa pada saat itu. Sehingga akan terbuka jalur perdagangan menjadi komoditas utama bagi bangsa Eropa. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bapak. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari tentang jatuhnya kota Konstantinopel. Namun untuk kelompok yang belum sempat presentasi, kita berikan waktu presentasinya minggu depan. Demikian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Satu kata terakhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa perasaan kamu? Satu kata. Hah? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada lagi? Bahagia. Bahagia. Ayo. Senang. Senang. Oke, terima kasih teman-teman Bapak. Selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, ya kita akhiri, kita berdoa. Silakan pimpin dengan doa. Belajar bagi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.